Man City versus Man United, Pep Guardiola waspadai taktik Ralf Rangnick. Jelang duel derby Manchester Man City versus Man United, Pep Guardiola mewaspadai taktik Ralf Rangnick yang berbeda dengan pendahulunya oleh Gunnar Solskjaer. Manchester City akan menjamu Manchester United di Etihad dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris Minggu 6 Maret 2022. Meski begitu, Guardiola tak mau menganggap enteng Manchester United yang sebelumnya ia kalahkan di pertemuan pertama musim ini di Old Trafford dengan skor 2-0. Apalagi setan merah sekarang telah berbeda dengan kedatangan Ralf Rangnick di November tahun lalu. Perbedaannya, Rangnick adalah tendensinya sudah ada di Premier League. Rangnick adalah bapak dari pressing, transisi, bermain ke dalam. Pekerjaan yang Rangnick lakukan di Jerman luar biasa. Sekolah sepak bola yang tepat, Leipzig, Austria, New York, semua tim bermain sama. Dia datang ke sini dan Anda mulai melihat beberapa pola dari apa yang ingin dia lakukan. Saya melihat kelemahan dan kekuatan mereka. Jika saya pikir ini permainan yang mudah, saya tidak bisa tidur nyenyak. Untuk tidur nyenyak, saya harus merasakan perasaan wow. Saya harus menemukan kelemahan yang mereka miliki. Saya selalu memikirkan versi terbaik dari semua tim. Kami akan bingung. Saya harus memberitahu tim kekuatan yang mereka miliki. Ini akan sulit. Mereka bisa bermain. Mereka menunggu jika Anda membuat kesalahan. Jika Anda tidak tepat, mereka bisa mematikan. Kabar buruk, Man City dikejar Liverpool, Ruben Dias justru cedera. Josep Guardiola baru saja mengumumkan cedera Ruben Dias. Diperkirakan Dias bakal menepi sampai lebih dari 1 bulan. Kabar buruk untuk Manchester City. Betapa tidak, saat ini Man City sedang bersaing ketat dengan Liverpool di puncak klasemen sementara. Keduanya memburu trofi Premier League 2021-2022. Guardiola mengumumkan bahwa Dias harus menepi antara 4-6 pekan ke depan. Bek Portugal itu mengalami cedera hamstring dalam pertandingan kontra Peterborough di Piala FA. Masalah otot, cedera hamstring mungkin 4-6 pekan menepi. Hal ini bisa terjadi. Di musim-musim sebelumnya, pemain terbaik kami menepi selama 8-9 bulan. Saya menyukai Dias, tapi dia tidak bisa bermain. Dan saya tidak perlu menangis. Ketika mengarungi musim, masalah ini bisa terjadi. Orang-orang berkata kami beruntung dengan tidak banyak kasus COVID. Kami memiliki 14-15 pemain dalam beberapa bulan terakhir. Saya tidak tahu tepatnya. Dengan pemain-pemain yang ada, kami akan berjuang dan mencoba bermain bagus. Mustahil bersaing jika Anda tidak main apik. Jika bisa pulih sesuai jadwal, Dias mungkin bisa bermain melawan Liverpool pada awal April 2022. Jika tidak, mungkin dia baru bisa bermain kontra Wolves. Tulus atau trik psikologis, Pep Guardiola puji habis Cristiano Ronaldo jelang derby Manchester. City menghindari kekalahan beruntun di kandang. Sementara United catatkan rekor tidak terkalahkan terpanjang saat ini di Liga 8 laga. Manajer Manchester City Pep Guardiola melontarkan pujian kepada mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo jelang laga derby. Dua Pep CR7 akan berhadapan sekali lagi dalam derby Manchester. Sebelumnya mereka telah membangun persaingan selama berkarir di La Liga sebagai pelatih Barcelona dan penyerang Real Madrid. Awal musim ini, Guardiola mencoba membujuk Ronaldo untuk bergabung dengan City dari Juventus. Tapi United berhasil membajak transfer itu sekaligus memulangkan sang pemain berusia 37 tahun. Salah satu yang terhebat dalam 15 tahun terakhir bersama Messi. Kita tidak akan melihatnya lagi. Ketika Anda mencapai hal-hal ini, Anda akan selalu berada di bawah pantauan setiap hari. Dia terlalu bagus dan sebagai penyelesai akhir luar biasa. Pemain luar biasa dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Kami harus mengeksploitasi permainan dan mengeluarkan kekuatan kami untuk menghindarinya mendekati bola. Kami harus mengontrolnya. Salah satu yang terbesar, salah satu mesin pencetak gol. Dia sangat kuat secara mental. Dia menangani tekanan ini tanpa masalah dan hidup dengan harapan melalui karirnya dengan cara yang positif.
Guardiola sebut satu nama pemain Man City yang bisa teruskan jejaknya. Pep Guardiola telah menunjuk Ilkay Gundogan sebagai anggota yang paling mungkin dari skuad Manchester City saat ini untuk mengikuti jejaknya. Gundogan saat ini sedang bekerja untuk mendapatkan lisensi kepelatihannya dan telah memimpin sesi latihan untuk tim Man City U16 musim ini. Guardiola berpikir bahwa Gundogan cocok menjadi pelatih juga karena ia berposisi sebagai gelandang. Mantan pelatih Barcelona itu menilai pemain lini tengah adalah sosok yang tidak egois dan cocok jika meneruskan karir sebagai pelatih. Ketika ditanya pemain mana yang paling mungkin menjadi manajer, Guardiola mengatakan kepada Sky Sport News, pemain lini tengah. Saya pikir Ilkay Gundogan akan menjadi salah satunya. Tapi saya pikir pemain lini tengah memiliki kesempatan untuk menjadi manajer. Saya pikir mereka adalah pemain yang berpikir tentang permainan sebagai sepak bola. Sebagai permainan global, tidak hanya berpikir tentang saya. Kami berbicara tentang taktik. Dia, Gundogan, sangat cerdas dan itulah mengapa dia memiliki hasrat untuk itu. Saya pikir para pemain akademi harus bersyukur memiliki sesi pelatihan semacam ini dengannya. Saya pikir Ilkay adalah pria yang cerdas, dengan kualitas dan keterampilan yang dia miliki. Jika dia memutuskan untuk menjadi manajer, akan menyenangkan untuk melihatnya di masa depan.